Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Berkat Immanuel Natatemahulu, NIM 56202019. Saya akan membahas tentang komputer, laptop, PC, server, perangkat jaringan komputer, teknologi mobile, wireless. Pertama, komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Fungsi komputer yaitu data processing atau pengolahan data, data storage atau penyimpanan data, data movement atau pemindahan data, dan kontrol atau pengendalian data. Komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware atau perangkat keras seperti prosesor, hard disk, RAM, CPU, dan motherboard. Software atau perangkat lunak seperti aplikasi-aplikasi dan juga sistem operasi. Brainware atau pengguna adalah yang memberi perintah. 2. Laptop. Laptop adalah komputer kecil yang bisa digunakan di atas pangkuan dan fleksibel sehingga bisa dibawa dan dipakai dimanapun. Laptop memiliki komponen yang hampir sama dengan komputer. Perbedaannya komponen laptop lebih kecil seperti casing, motherboard, LCD, prosesor, keyboard, touchpad, RAM, hard disk, DVD, wireless card, kipas, dan terakhir baterai. Fungsi laptop tidak jauh berbeda dengan komputer, yaitu untuk mengetik, hiburan, editing foto atau video, sebagai media penyimpanan, sebagai alat komunikasi, dan lain-lain. 3. Personal komputer. Personal komputer adalah perangkat komputer serbaguna yang memiliki ukuran, kemampuan, dan harga tersendiri yang hanya digunakan oleh individu atau pribadi. Komputer pribadi dioperasikan langsung dengan pengguna akhir, tidak seperti komputer mini dan mainframe. Pengerjaannya dan pembagian waktu oleh banyak orang pada saat yang sama, tetapi PC di mana ia digunakan oleh pribadi dan waktu yang bebas. 4. Server. Server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Fungsi server secara keseluruhan adalah sebagai layanan bagi pengguna untuk menyimpan, mengolah, menerima berbagai data melalui beberapa protokol. Jenis dan fungsi server antara lain: 1. Web server. Mengirim berkas yang dikirim oleh pengguna sebelumnya melalui browser dengan protokol khusus. 2. Mail server. Bertukar pesan dengan file yang terdukung berupa teks, gambar, dan lainnya. 3. Database server. Memudahkan melakukan pencarian. 4. File server. Mengontrol komunikasi antar komponen jaringan. 5. Game server. Untuk memberikan sensasi bermain yang lebih baik, dan lain-lain. 5. Perangkat jaringan komputer. Perangkat jaringan komputer adalah semua komputer, peripheral, interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan untuk melakukan komunikasi data atau informasi. Macam-macam perangkat jaringan komputer antara lain: server, memberikan layanan kepada klien; network interface card, digunakan agar komputer bisa terhubung dengan jaringan; kabel jaringan, media yang menghubungkan perangkat satu dengan yang lain; hub dan switch, untuk menghubungkan multiple atau beberapa komputer. Bridge, meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada lapisan data link. Router, menghubungkan jaringan LAN ke jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Repeater, untuk meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Modem, penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan internet. 6. Teknologi mobile. Teknologi mobile atau teknologi bergerak adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi selular. 1G ini merupakan generasi pertama. Jaringan ini hanya dapat digunakan untuk telepon. Kecepatan hanya 2,4 kbps. 2G, generasi kedua ini memungkinkan untuk mengirim SMS selain panggilan suara dan memiliki kecepatan jaringan dari 9 kbps ke 14,4 kbps. 2.75G. Jaringan ini adalah evolusi berikut setelah GSM. Mampu mengakses internet, membuka email, dan mengirim atau menerima MMS dengan kecepatan 384 kbps. 3G, generasi ketiga ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan streaming video dan panggilan video dengan kecepatan 480 kbps.
4G, jaringan generasi keempat dikenal sebagai LTE. Kecepatan jaringan mencapai 100 Mbps untuk diunduh dan 50 Mbps untuk diunggah. 5G memiliki kelebihan dibandingkan 4G dalam transaksi data yang lebih cepat. Generasi ini juga diklaim lebih hemat daya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi ini masih dikembangkan bahkan di negara-negara maju. 7. Wireless. Wireless yaitu melakukan hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Teknologi wireless diterapkan pada telepon genggam, perangkat komputer, transfer energi, GPS untuk navigasi, remote control, dan satelit televisi. Keunggulan wireless. 1. Instalasi jaringan yang relatif cepat. 2. Biaya instalasi yang murah. 3. Mudah untuk dikembangkan. 4. Biaya pemeliharaan yang tidak terlalu tinggi. 5. Fleksibel. 6. Dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.